Selamat pagi adik-adik sekalian, siswa-siswi SMK Kristen Immanuel, Bapak Ibu Guru. Bersyukur sekali pada pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali untuk kita beribadah walaupun secara online. Tapi kiranya sikap kita, tekad kita, puji-pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan tidak berkurang ya. Nah, mari kita sebelum kita mulai, kita buka ibadah ini dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Mari kita angkat sebuah pujian, kita sembah Tuhan kita, karena Tuhan adalah Allah yang telah memulai. Tuhan telah memulai segala sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Mari kita angkat sebuah pujian, Allah yang setia. Yang baik dalamku, menjadikanku serupa gambaranmu, dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Aku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, caraku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku, agar indah bagimu. Mari kita sekali lagi pujian. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku, dan Kau menjadikanku serupa gambaranmu, dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Mari kita katakan sekarang ku memuji-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku, agar indah bagimu. Katakan sekali, sekarang ku memuji-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku, agar indah
Tuhan Allah Bapa kami sungguh baik. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Engkau berikan kepada setiap kami yang ada di sini. Kami boleh bersekutu, kami boleh berkumpul secara online ya Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami ingin memulai hari yang baru, minggu yang baru ya Tuhan, di dalam Engkau. Ya Tuhan, boleh menolong setiap kami yang ada di sini. Kami pada saat ini, kami boleh memusatkan hati pikiran kami untuk datang, untuk sungguh memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap kami yang melayani pada pagi hari ini. Untuk saya memimpin musik, untuk saya memimpin pujian, untuk Ustaz Arifin yang bermain musik, untuk hambanya akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kami yang ada di sini. Tuhan berkati agar boleh memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati juga setiap anak-anak kami, rekan-rekan kami yang juga menonton, juga mengikuti ibadah online ini Tuhan. Tuhan berkati agar kami mempunyai konsentrasi yang baik. Kami boleh beribadah dengan baik, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan kita dan Tuhan yang sungguh baik. Anugerahnya sungguh besar dalam kehidupan kita. Mari kita angkat sebuah pujian sambil bertepuk tangan. Kita naikkan pujian sukacita surga. Mari kita semua terima sukacita dari Tuhan. Mari kita sama-sama kita bertepuk tangan. Nah, sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Kita angkat sekali pujian ini dari awal. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhi. Sekali lagi, terima sukacita surga. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Kiranya sukacita surga nyata penuhi setiap kita yang ada di sini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita angkat sebuah pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Karena ketika kita yakin Tuhan berfirman, maka kita akan menang.
Ketika Tuhan bertindak, kita akan menang. Hidup kita semuanya ditentukan oleh perkataan Tuhan, oleh firman Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Selamat pagi teman-teman sekalian, senang sekali hari ini kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang kepada Tuhan, kami akan membaca dan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolong dan bantulah kami untuk kami dapat mengerti dan menangkap maksud dari kebenaran firman Tuhan. Berikan kami juga kekuatan untuk kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini, dan kami memuliakan Tuhan di dalam seluruh hidup kami.
Dengar doa kami Tuhan yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, hari ini satu judul yang kita akan pelajari yaitu mengampuni karena diampuni. Yang terdapat di Injil Matius pasal 6 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Mari kita membaca. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Pada tahun 2006 saya pernah mengalami satu kecelakaan yang lumayan. Kami terpelanting kira-kira 20 meter dari titik jatuh ketika kami menabrak kendaraan lain. Saya masih ingat saya berguling-guling di atas aspal dan juga motor mengikuti saya dari belakang. Motor itu ringsek, baik velgnya, kemudian bodinya hancur, stang bengkok, lecet, pecah. Keadaan yang tidak karuan terjadi pada motor tersebut. Teman-teman, saat kita berada di jalan raya, engkau dan saya bisa saja berusaha menghindar dari kecelakaan. Kita bisa berhati-hati, kita bisa saja berwaspada. Tetapi ketahuilah kita berpotensi membuat celaka orang lain, dan juga orang lain juga berpotensi mencelakakan kita di jalan raya. Hal yang sama terjadi dengan hati manusia. Saat sedang menjalani relasi dengan orang lain, kita bisa saja berpotensi disakiti dan juga berpotensi menyakiti. Di sekolah, di rumah, di gereja, di mana-mana, manusia sama-sama saling berpotensi untuk saling menyakiti. Baik tindakan yang dilakukan secara verbal maupun non-verbal. Bahkan kita telah melakukan menyakiti hati Tuhan kita. Saat terjadi kesalahpahaman, saat sakit menyakiti, saat dikecewakan, saat kita ditipu, saat kita dikhianati, saat itulah relasi akan menjadi rusak dan hancur. Untuk menyelesaikan segala kepahitan, konflik, air mata, ketidaksetiaan, kesalahan, luka, sakit hati, dan dikecewakan, dan hal buruk-buruk semua itu, bagaimana kita cara menyelesaikannya? Yang dunia tawarkan adalah membalas apa yang orang lakukan kepada kita, lebih daripada apa yang dilakukan orang kepada kita. Tetapi Alkitab memiliki satu jawaban, yaitu ampunilah mereka. Ini adalah satu penyelesaian yang harus dilakukan, yaitu mengampuni orang yang pernah berbuat jahat kepada kita. Bahkan Kristus juga telah melakukannya bagi kita. Dalam bagian ini kita harus memberi ruang untuk mengampuni mereka yang bersalah kepada kita, karena Allah juga telah memberi ruang untuk mengampuni kita. Kalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu akan mengampuni kamu. Tetapi kalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampunimu. Bukan berarti karena kita mengampuni orang maka kita berhak untuk diampuni oleh Tuhan. Tidak. Bukan maksudnya ayat ini seperti itu dituliskan kepada kita. Yang dimaksud ayat ini adalah Allah mengampuni mereka yang benar-benar menyesali akan dosanya. Dan salah satu tanda penyesalan sejati adalah kesediaan orang mengampuni orang lain. Karena dengan kasihlah Kristus mengampuni kita, maka kita juga dengan kasih mengampuni orang lain sebagai satu tanda bahwa kita mengampuni orang itu. Pengampunan dari Tuhan hanyalah anugerah saja, bukan karena kita melakukan sesuatu. Alkitab mengatakan, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya.
Ketika kita memberi pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita, ketahuilah bahwa Allah telah terlebih dahulu mengampuni kita. Bahkan kesalahan yang telah diampuni oleh Tuhan kita adalah satu kesalahan yang membawa dan menggiring kita kepada dosa dan kepada hukuman kekal yang mematikan dia dalam api neraka. Teman-teman, ada satu cerita di dalam Alkitab yang terdapat di Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-35. Ada seorang yang berhutang 10.000 talenta kepada seorang raja. Berapa sih 10.000 talenta? Mari kita coba hitung. 1 talenta sama dengan 600 dinar. 1 dinar itu adalah upah pekerja sehari. Dan katakanlah upah pekerja sehari adalah 50.000. Maka 10.000 dikali 6.000 sama dengan 60 juta. Dan 60 juta dikali 50.000, maka nilainya sangat-sangat fantastis, yaitu 3 triliun. Hamba itu tidak mampu membayar hutang itu, maka sang raja menyuruh orang itu dijual beserta anak dan istrinya serta semua yang dia punya untuk membayar hutang itu. Tetapi hamba itu memohon kepada sang raja sambil berkata dan sambil menyembah berlutut, "Sabarlah dahulu, segera hutangku itu akan kulunaskan." Raja itu begitu tersentuh dan kasihan melihat hamba itu. Maka raja itu membebaskan dan menghapuskan semua hutang yang begitu besar itu. Tapi setelah beberapa waktu, sang hamba yang telah diampuni itu bertemu dengan temannya yang berhutang 100 dinar. Berapa sih 100 dinar? 100 dinar kalau dikalikan 50, maka nilainya hanyalah 5 juta saja. Maka hamba ini mendesak temannya untuk membayar hutang yang sangat kecil itu. Dia mencekik dan menangkap temannya itu serta memenjarakannya sampai temannya itu bisa melunaskan hutang yang dipunyainya. Sang raja mengetahui keadaan ini. Akhirnya sang raja menangkap sang hamba yang telah diampuninya ini dan menyerahkannya kepada Algojo. Sang raja itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia menghapus semua hutang yang besar itu, melepaskan hamba itu. Tetapi hamba yang jahat itu juga seharusnya melakukan hal yang sama kepada temannya, tetapi dia tidak melakukannya. Seharusnya dia mengampuni temannya walaupun dia sendiri sudah dilepaskan dan diampuni. Dia harusnya melakukan hal yang seperti itu. Sang raja itu berkata, maka marahlah Tuhan itu dan menyerahkannya kepada Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. 2000 lebih tahun yang lampau, Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelesaikan hutang dosa, mendamaikan hubungan yang telah rusak oleh dosa manusia dengan Bapa. Karena pengkhianatan yang kita lakukan, karena telah melukai dia, karena telah mengkhianati dia, karena telah menghina dia, karena ketidaksetiaan kita, karena kesalahan kita, dan karena luka yang kita goreskan di hatinya, kita telah mengecewakan dan kita telah melakukan hal-hal yang buruk terhadap dia. Semuanya itu ditimpakan kepada putra tunggalnya, Yesus Kristus, dan dia menyelesaikannya di atas kayu salib. Kitab Yesaya mencatat pasal 53 ayat yang ke-5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesus mau mengampuni setiap orang yang mau bertobat. Meskipun bagi orang mungkin pertobatan itu sudah terlambat. Mungkin bagi orang nasi sudah menjadi bubur, hidup sudah terlanjur hancur dan tidak bisa diperbaiki lagi. Tapi bagi Tuhan selalu ada kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Teman-teman, saya mau bertanya kepadamu. Maukah engkau melepaskan pengampunan
untuk orang yang pernah menyakiti engkau. Yang kedua, maukah engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku bersalah, aku berdosa terhadap engkau. Aku memerlukan pengampunan daripadamu. Ampunilah aku akan dosa-dosaku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pengampunan yang Engkau berikan kepada kami. Sebagai satu bekal, sebagai satu tanda, kami juga mesti bisa mengampuni orang lain. Karena kesalahan yang kami lakukan jauh lebih besar daripada apa yang orang lain lakukan kepada kami. Tuhan, kuatkan kami dan mampukan kami, berikan kami kekuatan untuk kami mengampuni orang dan meminta kepada Tuhan untuk kami diampuni oleh Tuhan kami Yesus Kristus sendiri, karena kami telah berdosa terhadap Engkau. Dengarlah doa kami Tuhan yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.